Kuburan. Perjalanan hidup setiap manusia di dunia pasti ada batas akhirnya, berapapun usianya. Ujung kehidupan itu bernama kematian. Kita semua milik Allah Ta'ala dan akan kembali kepadanya. Sebagai bentuk penghormatan kepada manusia, Allah mensyariatkan agar tubuh orang mati dibalut hanya dengan beberapa helai kain kafan putih yang relatif murah harganya, lalu dimakamkan di liang lahat, kuburan yang berukuran 2 kali 1 meter yang sangat sederhana. Pemakaman. Agama Islam telah memberikan rambu-rambu dan aturan bagi kita dalam masalah pemakaman. Tujuannya untuk menjaga kita dari hal-hal yang dapat mengarah pada perbuatan syirik kepada Allah. Di antara aturan tersebut adalah 1. Tidak menuliskan nama orang yang meninggal dunia. Mayoritas ulama melarang kita menuliskan nama orang yang telah mati di batu nisan, atau batu yang diletakkan di atas kuburannya. Larangan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menuliskan sesuatu di atas kubur. Hadits riwayat Tirmidzi, beliau berkata, hadits Hasan Sahih. Larangan ini bersifat umum, termasuk di dalamnya larangan menuliskan nama, tanggal lahir, dan tanggal kematiannya seperti yang biasa dilakukan orang saat ini. 2. Tidak menyemen makam. Ulama sepakat bahwa kuburan tidak boleh disemen atau dibangun di atasnya dengan batu nisan. Pendapat ini berdasarkan hadits yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyemen kuburan. Hadits riwayat Muslim. Imam Nawawi berkata, yang sunnah adalah bahwa kuburan tidak ditinggikan di atas tanah secara berlebihan, tidak pula digundukan, seperti punuk, namun ditinggikan sejengkal dan diratakan. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. 3. Tidak membangun kubah di atas makam. Membangun kubah atau bangunan di atas kuburan dilarang dalam Islam, baik di kuburan kaum muslimin ataupun di tanah khusus milik pribadi. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Jabir bin Abdillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyemen kuburan, duduk di atasnya, dan membangunnya. Hadits riwayat Muslim. 4. Tidak menyalakan lampu di dalamnya. Menyalakan lampu di kuburan termasuk hal yang dilarang dalam syariat. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat perempuan penziarah kubur. Hukum ini telah dinasah menjadi makruh, dan orang-orang yang membangun masjid di atasnya dan menyalakan lampu. Hadits riwayat Tirmidzi, sanadnya lemah. 5. Tidak mengubur jenazah di dalam rumah. Ulama 4 mazhab sepakat bahwa tempat pemakaman yang paling utama adalah di pemakaman umum kaum muslimin. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat beliau. Ketika wafat, beliau memakamkan mereka di kuburan kaum muslimin Baqi di kota Madinah. Berbeda dengan para nabi, mereka dimakamkan di tempat mereka meninggal dunia. Karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. 6. Tidak mengubur di masjid atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Ulama 4 mazhab dengan tegas menyatakan bahwa pemakaman di dalam masjid sangat terlarang. Mereka beralasan bahwa pemakaman di dalam masjid merupakan sarana perbuatan syirik dengan cara mengagung-agungkan kuburan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ziarah kubur. Ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoakannya. Ziarah kubur itu ada 2 macam. 1. Ziarah kubur yang diperbolehkan, yaitu mengunjungi kuburan dengan tujuan untuk memberikan salam kepada ahli kubur dan mendoakan mereka. Dan ini adalah cara ziarah kubur yang diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berziarah ke kuburan Baqi dan kuburan syuhada Uhud di kota Madinah. 2. Ziarah kubur yang diharamkan, yaitu mengunjungi kuburan dengan tujuan meminta pertolongan dan atau meminta berkah kepada orang mati yang dikubur di tempat itu. Ziarah kubur seperti ini adalah ziarah yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Syiah. Ziarah kubur yang kedua ini haram hukumnya, karena di dalamnya terdapat perbuatan syirik, menyekutukan Allah, serta tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab ziarah kubur. Di antara adab ketika ziarah kubur adalah 1. Melepas sandal. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur salah seorang sahabatnya yang memakai sandal ketika ziarah kubur, wahai orang yang memakai sandal, lepaslah kedua sandalmu. Hadits riwayat Abu Daud, Hasan.
Lalu ketika orang tersebut mengetahui bahwa yang menegurnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia melepas sandalnya. Hadits riwayat Ahmad, Sahih. 2. Tidak duduk di atas makam. Para ulama melarang seseorang duduk di atas makam. Hal ini didasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian sholat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Hadits riwayat Muslim. 3. Tidak mencium atau mengusap-usap makam dengan tujuan mencari berkah. Hal ini dilarang karena tidak pernah ada perintah dari Allah maupun dari Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan perbuatan tersebut menjurus pada perbuatan syirik. Lebih-lebih ketika seseorang melakukannya di kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap soleh. 4. Tidak bepergian khusus untuk ziarah kubur. Hal ini karena menyengaja bepergian untuk ibadah dan hanya boleh dilakukan untuk 3 masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh memaksa diri melakukan perjalanan jauh dengan tujuan ibadah, kecuali pada 3 masjid, Masjidku ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Hadits riwayat Muslim. Di sisi lain bepergian khusus untuk ziarah kubur ke orang-orang yang dianggap soleh akan mengarah kepada perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Karena pada umumnya orang datang ke kuburan tersebut untuk berdoa dan meminta-minta kepada orang mati, atau menjadikan mereka sebagaimana perantara antara dia dan Allah. Padahal tidak ada yang dapat mengabulkan doa kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hukum terkait kuburan. 1. Azan di kuburan. Di antara permasalahan yang muncul di masyarakat kita adalah kebiasaan orang mengazani jenazah setelah dimasukkan ke liang lahat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk hal baru dalam agama ini yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan azan di kuburan bertentangan dengan hadits sahih yang menerangkan bahwa tujuan disyariatkannya azan adalah untuk panggilan melaksanakan sholat 5 waktu. 2. Menyembelih di kuburan. Menyembelih di kuburan termasuk hal yang dilarang, sebagaimana pendapat seluruh ulama 4 mazhab. Karena menyembelih di kuburan termasuk kebiasaan bangsa Arab jahiliyah, dan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan syirik kepada Allah. Pada umumnya orang menyembelih di kuburan karena mengharap keselamatan dan meminta berkah dari orang yang telah mati, sedang menyembelih adalah ibadah yang harus ditujukan untuk Allah semata. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar terhindar dari segala macam perbuatan yang mengarah kepada perbuatan syirik, baik yang dilakukan di kuburan-kuburan orang yang dianggap soleh, maupun perbuatan syirik lainnya.